Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siap. Di sesi podcast yang ketiga ini, insya Allah saya pengen nanya-nanya nih ngobrol sama Teh Intan tentang tiket promo yang pernah ada. Itu apa aja dan berapa rupiah. Jadi supaya buat bayangan buat teman-teman semua. Oh iya, saya lupa sampaikan juga mengenai budget kenapa umroh mandiri itu bisa lebih murah daripada travel gitu ya. Karena biasanya teman-teman yang memilih untuk umroh mandiri itu nyari tiket yang murah alias tiket promo gitu ya. Mm-mm. Karena ternyata maskapai juga tuh sekarang sering banget ya ngadain tiket promo ya Iya. gitu. Dia jual jual obral gitu ya tiketnya Dan itu yang gitu. bikin umroh mandiri semakin menggeliat ya. Nah, betul. Jadi sebenarnya saran saya untuk pemangku kebijakan di negeri ini, kalau mau memberantas umroh mandiri, udah aja tiket pesawatnya dikasih HET gitu. Harga Iya. eceran tinggi Harga gitu. minimal gitu Harga ya, jangan lebih minimal murah gitu. gitu dari harga yang didapat travel biar Iya, mahal, betul. biar Karena orang-orang nggak usah umroh mandiri. betul. Karena kalau kita head to head kan harga tiket komponen harga tiket ini kita samakan dengan harga tiket yang dibeli oleh teman-teman dari travel itu tuh Setengahnya ya. apa namanya final-final harganya tuh akan mirip-mirip aja gitu karena komponen harga lainnya ya akan segitu-gitu aja kok sama aja gitu jadi penghematan utama itu ada di faktor tiket gitu. Nah, sip. Terus tiket promo untuk umroh yang pernah ada itu paling murah berapa rupiah tuh, Teh Intan? 2 jutaan ya 2 juta itu pas maskapai jutaan apa ya tuh? waktu itu ya waktu maskapai Malaysia Airlines Oh yang iya. dia tuh sempat ada kasus kemudian dia obral habis-habisan Heeh. di waktu itu kita check out tiket ingat nggak Mm-mm. Mas MH juga tapi kita ambilnya Oh bisnis iya. kelas PP 8 juta Oh iya 8 bener, juta murah loh banget. bisnis kelas gitu tapi kita ada bonusnya waktu itu tiketnya di delay sehari. Di delay. Gara-gara itu kita harus hangus. Gara-gara itu kita harus nambah satu hotel di KL dan Ya, kita hangus 1 hari di Madinah. Madinah Itu resiko gitu. umroh Itu mandiri ya. salah satu resiko umroh mandiri juga Di gitu. Jadi delay. kalau ada sesuatu yang berkaitan dengan hal penerbangan atau yang lain-lainnya gitu. Oke. Nah, tiket-tiket yang murah itu juga kadang berupa error fare. Contohnya Ya, kayak Solo Jeddah kemarin ya. berapa tuh Ternyata harganya? kemarin tuh 5 jutaan ya. 4,7 Empat ternyata. ya. Oh, Oh, nggak oh. nyampe 5 juta ya. 4,8 ya. PP PP dari Solo ke Jakarta dulu, terus ke Jeddah, terus dari pulangnya. Jeddah ke Jakarta dan ke Solo gitu ya. Oke, jadi ya. Oke, jadi tadi ada tiket error fare ya, selain tiket promo, error fare contohnya Solo Jeddah yang cuman tanda kutip 5 juta lah ya, kira-kira segitu. PP udah naik Garuda sama naik Saudi. Terus apa lagi Teh Nah, Intan? nah itu kan waktu kejadian tiket error fare itu ternyata banyak yang di refund gitu Mm-mm. kan, banyak yang tiketnya nggak confirm. Nah itu kan harus effort juga kita untuk ngurusin refund, reschedule atau reissue si tiketnya Iya. kayak gitu. Itu salah satu Ikutan CO resiko. nggak kemarin? Ikut Ikut dong. CO, kena refund nggak? Alhamdulillah sih enggak, cuman pas pulangnya ternyata tiket kita di cancel. Oh, di cancel pas udah nyampe bandara mau pulang ya? Pas mau Mm-mm. pulang dari Jeddah. Jadi waktu itu kita pulangnya pas di tanggal 20 Ramadan dan penerbangannya di cancel waktu itu. Sempat agak lama ngurusinnya antara kami dan maskapai, tapi akhirnya alhamdulillah sih bisa pulang juga. Dengan pesawat tersebut dan Dengan ternyata pesawat kosong. tersebut, iya yang kosong. Oke, jadi udah dua tuh contohnya. Yang pertama Malaysia Airlines ketika ada kasus pesawat Malaysia jatuh atau hilang, saya Jatuh lupa atau waktu itu hilang ya. ya. Nah, jadi kalau teman-teman nih siap-siap kalau ada pesawat yang sering ke tanah suci, ada kasus hilang atau jatuh atau kena tembak ya. Jangan dong. Siap-siap jempolnya, siapa tahu ada tiket Jangan promo. dong. Nggak pakai kasus kayak gitu juga sekarang kayaknya Nah, banyak ya tiket promo atau ya, mungkin ini maskapai baru. tuh contohnya. Contohnya kayak Scoot. Betul sekali. Berapa Nah, harganya Teh Intan? kemarin tuh 7 juta PP ya. 7,8 ya, 7,8. PP. Start from 7,8. Startnya dari Ada yang lebih murah nggak sih dari 7 juta? ada sebelum-sebelumnya mungkin ada yang 6, Dapat 6 sekian juta. ya, hampir 7 juta. Tapi itu hanya sedikit dan yang banyaknya adalah yang 7,7, 7,8 juta. Iya. Jalan-jalan naik Singapore Airlines dulu ya, Teh
Teh Intan? Ya, naik Dari SQ dulu ke Heeh. Singapura. Habis itu dari Singapura pakai pesawat Scoot Pas ke Scoot ke Jeddah. Jeddah, terus Heeh. pulangnya Scoot dulu ke Singapura dan dari Iya. Singapura ke Indonesia naik Singapore Airlines. Keren nggak sih? Itu curiganya karena Scoot tuh maskapai baru sih. Dia yang Lagi promo ya. membawa jamaah umroh gitu. Jadi Ya, dia mau promo. promo gitu ya. Jadi memang dalam rangka promo, Perkenalan. perkenalan gitu. Bener. Nah, Ada juga yang pernah Saudi Airlines 6 juta PP ya kemarin kita dari KL. ya. KL Madinah yang Iya transit itu Jeddah. dalam rangka 17-an ya atau pokoknya ada dalam rangkanya itu teh gitu. Jadi Ya, tiket promo itu biasanya kalau nggak error fare, maskapainya itu kenapa-napa atau nggak maskapai baru, kalau nggak rute baru, kalau nggak pembukaan bandara baru, atau ada event. atau nggak ada event gitu, entah itu hari jadi Saudi atau Ya, Saudi National Day, atau 17 apa Agustusan gitu. itu kita juga pernah ya. 17 Agustusan Indonesia gitu misalnya, kita juga pernah kayak gitu. Atau tips lagi nih buat teman-teman yang nyari tiket murah itu startnya jangan dari Jakarta. Coba cari start dari KL ya. Dari KL atau dari Singapura gitu Dan misalnya. ada lagi sekarang yang hits baru yaitu start dari Bangkok. Dari Bangkok kemarin ada Kuwait Air, itu cuman berapa ya Intan? Cuman 2 juta 2 ya. juta PP loh, bayangin. 2 juta. Itu error fare juga Itu error fare. Ada yang di refund, ada yang di reschedule, dan ada yang baik-baik saja. Itulah namanya rezeki. Jadi kita ketika ada tiket promo harus siap mental ya kalau kayak gitu mah. Karena kalau kita yang apes ya tanda kutip apes, duit kita nyangkut atau di refundnya nggak full gitu ya. Tapi kalau ternyata nggak apes, alhamdulillah ya 2 juta bisa berangkat umroh murah. Itu Kuwait baru banget ya kemarin di akhir tahun. Ya, betul. Itu error fare juga tuh Kuwait. Nah, terus apa lagi nih yang terkait dengan tiket promo ya? Ini saya mau bilang early bird. Biasanya early bird kalau startnya itu nggak dari Jakarta, karena Jakarta itu kan sudah sangat banyak jamaah umroh gitu. Jamaah umroh paling besar tuh dari Indonesia loh, jamaah haji juga. Jadi orang Indonesia tuh paling banyak jamaahnya. Makanya kalau nyari promo start dari Jakarta tuh agak-agak susah, gitu. Ya. Walaupun bukan berarti nggak mungkin ya gitu, ada aja. Nah cuman kalau start dari luar tuh biasanya lebih mudah, dan kalau nyarinya juga di early bird, biasanya early bird itu kayak sekitar 6-8 bulan sebelum tanggal penerbangan gitu. Ya, gitu. Oke Teh Intan, ya itu terkait tiket promo yang pernah ada ya, jadi bisa nanti teman-teman rangkum sendiri. Dan buat teman-teman yang pernah dapat tiket promo yang tadi kita sebutin atau yang belum kita sebutin, boleh komen di bawah dapat tiket promo apa, tahun berapa, oke? Terakhir nih sebelum ditutup, saya mau nanya ke Teh Intan nih, setiap ada tiket promo kenapa sih jempolnya gatel, pengen CO terus gitu? Kebanyakan duit apa gimana sih? Bukan saya sebenarnya, kayaknya pertanyaan ini harusnya saya lemparkan ke dia. Ya itu adalah bagaimana kita tidak tergiur ya, karena kerinduan kita ke Baitullah gitu. Masya Kita kan Allah. pengennya berulang kali bisa ke sana gitu ya, yang kita tahu adalah dari umroh ke umroh itu menghapuskan dosa, dari umroh ke umroh itu menghapuskan kefakiran, hati yang fakir gitu ya. Nah, dan juga menambah ketaatan kita kepada Rabbul Alamin pastinya gitu. Jadi memang kita pengen berangkat umroh gitu, dan kita udah sering umroh mandiri, udah tahu caranya gimana, celahnya gimana. Jadi kunciannya itu ada di tiket. Jadi rasanya kalau misalnya ada tiket promo, daripada uang yang ada ini ngendap di rekening yang entah nanti akan jadi apa, atau malah entah nanti dipakai jajan jalan-jalan terus, kita mendingan habisin aja buat kesana, jalan-jalannya diganti gitu. Akhirnya kita kalau sama anak-anak juga holiday-nya ke Baitullah gitu, mudiknya ke Baitullah gitu. Alhamdulillah Teh Intan, semoga kita semua juga yang teman-teman nyaksiin video ini, kita diberikan kemudahan ya oleh Allah untuk bisa pergi ke Baitullah. Buat yang belum pernah, Allah mudahkan untuk umroh pertamanya. Yang udah pernah, semakin Allah berikan kemudahan juga untuk bisa kembali bersama pasangannya, sama anaknya, sama keluarganya lebih banyak lagi gitu ya. Karena insya Allah itu adalah sebuah pengorbanan ibadah yang bisa kita lakukan dalam banyak konteks, yaitu jihad harta juga buat kita. Dan ibadah yang besar. Nah, ini menarik nih. Untuk podcast berikutnya saya mau usul nanti gantian ya, saya nanyain Pak Mayung.
perkara bagaimana bisa berulang kali berangkat umroh, duitnya dari mana, budgetingnya gimana, gitu kan ya. Wah, Itu yang salah saya alamat. sering banget dapat pertanyaan seperti itu. Apa namanya, financial planningnya. Nah, fin plan-nya gimana nih, alokasinya, dananya berapa sih, harus nabung berapa, terus buat tabungan hari tua atau apapun itu, tabungan anak berapa persen, berapa persen, berapa persen. Nah, kita bahas di podcast berikutnya. Oke, kalau gitu podcast kali ini kita cukupkan. Terima kasih untuk Teh Intan yang udah ngobrol-ngobrol di hari ini. Semoga ilmu yang di-sharing kepada teman-teman bisa bermanfaat dan menjadi inspirasi teman-teman bisa segera berangkat ke Baitullah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.